بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang libsul haril wa dhahab. Dan insyaallah pada siang hari ini kita membahas ma yulzimul mayyit. Apa kewajiban yang harus ditunaikan kepada mayyit? Ya, betul. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yulzimu fil mayyiti arba'atu asya. Dan diharuskan pada mayyit itu 4 perkara. Betul? Baik. Yang pertama, ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaih wa dafnuhu. Yang pertama dia dimandikan, yang kedua dikafankan, yang ketiga disalatkan, yang keempat dikubur. Ini kewajiban yang harus ditunaikan kepada mayyit. Wathnani la yaghassalani wa la yusalli alaihima. Ada 2 jenis yang dia tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu disalatkan. Di antaranya asyahid fi ma'rakatil musyrikin. Orang-orang yang mereka gugur ya di dalam memerangi orang-orang kafir. Maka yang terbunuh itu dihukumi sebagai syahid. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Ya. Syahid di dunia dengan cara dia tidak dimandikan. Ya, dan juga tidak dikafankan. Dan juga tidak disalatkan. Namun kalau seandainya syahidnya adalah syahid di akhirat, seperti orang yang tenggelam, yang meninggal dikarenakan sakit perut atau ditimpa dengan barang-barang yang berat, ya dia mendapatkan pahala syahid. Namun syahid yang dia dapatkan adalah syahid di akhirat. Adapun di dunia tetap dia dihukumi sebagaimana orang yang lain mati, disalatkan, dimandikan, dikafankan dan seterusnya. Paham? Nah, adapun syahid yang dimana dia gugur di medan peperangan melawan orang-orang kafir, maka dia itu tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Ya. Dan subhanallah ya ikhwah, sebagian orang-orang yang menamakan jihad dalam demokrasi, yang kemudian terbunuh dalam demonstrasi dan lain sebagainya, itu dimandikan enggak jenazahnya? Hah? Disalatkan enggak? Berarti mereka sendiri juga nggak pede ini syahid atau tidak. Nah kalau seandainya itu merupakan syahid sebagaimana perang melawan orang kafir, melawan orang-orang musyrikin, ya sudah, jangan dimandikan, jangan disalatkan, jangan dikafankan, dikuburkan sebagaimana dia meninggal. Ya, itu hukum orang yang syahid. Nah sekarang Anda ini syahidnya syahid apa? Iya, kalau Anda katakan syahidnya adalah syahid akhirat, telah disebutkan dalam hadis. Ada 6 golongan manusia yang dapat pahala syahid, pahala syahid. Ya. Nah, Anda di bagian yang mana? Faham di sini ya ikhwah? Ya, dan begitulah demokrasi.
Begitulah deh demokrasi. Tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada kepentingan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya difahami oleh setiap ahlus sunnah, setiap salafiyun, sudah diingatkan oleh para ulama kita. Yang namanya demokrasi itu tidak ada lawan, tidak ada kawan, yang ada kepentingan. Jadi tidak akan mungkin kita bisa menyelipkan kepentingan urusan akhirat dan dunia kita kepada sistem politik. Berapa banyak orang sudah meninggal? Berapa banyak orang yang sudah dipenjara? Berapa banyak cacian dan makian yang keluar dari mulut-mulut orang-orang untuk membela tokohnya? Ternyata bisa difahami? Iya. Begitulah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan menyelamatkan Ahlus Sunnah dari bangkai politik. Tidak tegak dengannya sunnah wala tauhid, dan tidak hancur dengannya bid'ah dan kesyirikan. Yang ada adalah apa? Kepentingan dan kepentingan. Bisa difaham ya? Dan ini di garis besar. Ini diingat baik-baik. Ya, diingat baik-baik agar Ahlus Sunnah, penuntut ilmu tidak tersibuk ya sebagaimana sibuknya orang-orang berpolitik. Adapun kita berbicara sambil jalan, sudah kita kembali belajar. Ya, kita ingatkan apa yang perlu kita ingatkan, ya sekedar saja lewat. Setelahnya kita kembali belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar fikih, belajar bahasa Arab. Karena itulah akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Taib. Yang kedua, dari jenis orang yang tidak dimandikan, tidak disolatkan, wasaktul janin alladzi la yantiq. Ya, jatuhnya janin alladzi la yantiq. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya diinginkan di sini lam yantiq, yaitu bayi yang dia itu belum ditiup ruhnya di bawah 4 bulan. Ya. Kalau bayinya itu meninggal sebelum 4 bulan, maka tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, karena dia belum ada ruh. Tapi kalau seandainya bayi tersebut atau janin tersebut meninggal setelah 4 bulan, maka dia dimandikan, dikafankan, dijenazahkan, dan dikuburkan. Paham? Jadi ukurannya berapa bulan? 4 bulan kehamilan. 6. Wa yughassal mayyit witrah. Dan mayit itu kita baca dulu teori, insyaallah besok kita praktek mandi jenazah. Ya, kita baca dulu teorinya, besok kita praktek mandi jenazah. Ada di mana kita prakteknya di sini? Hidup air. Hidup air situ ya. Baik. Wa yughassal mayyit wa tarah. Yaitu jenazah itu dimandikan dengan 3 kali mandi. Wa yakunu fi awal ghaslu sidr. Yang pertama disiram dengan air yang dicampur dengan sidr. Wa warqun madquq min syajar sidr wa wal nabaq. Ya, air tersebut dicampur dengan air sidr. Apakah boleh mungkin ditumbuk sedikit air sidernya, daun sidr, kemudian dicampur dengan air. Ya, dengan air telah dimandikan jenazah. Wa fi akhiri syai'un minal kafur. Ya, nah akhir dari pemandian jenazah dipakai kafur, wangian atau yang semisal dengannya. Mungkin kita di sini biasanya pakai kapur barus ya, pakai kapur barus atau pakai tawas untuk memberikan wangian pada badan. Wa yukaffina fi 3 athwabin bayad. Dan dia dikafankan dengan 3 kain yang berwarna putih. Laisa fi qamisun wala imamatun. Yang dia bukan pakaian dan bukan pula penutup kepala seperti imamah atau peci, tetapi dia adalah kain 3 lembar yang digunakan untuk membungkus jenazah. Ini besok kita contohkan ya. Baik. Nah, dan supaya tidak berlalu waktu kita baca. Wa yukabbiru alaihi 4 takbirat. Ada di tempat antum. Dan kemudian dia ditakbir dengan 4 takbirat.
Allahu Akbar. Ketika apa? Ketika kita salatkan. Ini masuk dalam pembahasan salat. Yaqra al-Fatihah ba'da ula. Setelah takbir pertama dia membaca al-Fatihah. Wa yusalli 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da thaniyah. Dan kemudian dia berselawat kepada Rasulullah setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyit ba'da thalithah. Dan dia berdoa kepada mayit setelah takbir yang ketiga. Allahumma hadza abduka wa ibnu abdika kharaja min ruhid dunya wasi'atiha wa mahbubihi wa ahbabihi wa ahbaihi fiha ila dhulumatil qabri wa ma huwa laqih kana yashhadu an la ilaha illallah wa anta asyhadu an la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu bihi minna Allahumma nazzala bika wa anta khairul manzul bih wa asbah faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka raghibina ilayka syafa'an lahu Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqih bi rahmatika wa ridhak wa qih fitnatil qabri wa adabih wa afsih lahu fi qabrih wa jafil ardi an jannabayh walaqih birahmatika al-aman min adabik hatta tab'athahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Wa yaqul fi takbiratir rabi'ah Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa yusallim ba'da rabi'ah. Kemudian salam ketika takbir yang keempat. Coba berdiri berapa orang? Ayo berdiri biar cepat. Berdiri. Coba jadi imam. Hafiz jadi imam. Berapa takbir Hafiz? Takbir pertama baca apa? Takbir kedua? Takbir ketiga? Takbir keempat? Apa dibaca? Nah, udah. Baca apa? Apa selawatnya? Terus? Apa bacanya? Hafal doanya? Hah? Hah? Apa baca? Terus? Ya. Kalau tidak hafal doa yang panjang, baca saja Allah maghfirlahu warhamhu. Allah maghfirlahu warhamhu. Terus? Terus? Baik. Jazakallahu khairan. Jelas ya? Berapa kali takbir? Berapa kali ruku? Berapa kali rukunya? Tidak ada ruku, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Iya. Wa yadfan fil lahad mustaqbilal qiblah. Kemudian dikuburkan di dalam lahad. Taib. Jadi di dalam menguburkan jenazah ada dua. Ada yang namanya syak, ada yang namanya lahad. Jadi kalau kubur, ini kubur, kemudian di bawah kubur dikubur lagi sesuai dengan badan si jenazah. Faham? Itu namanya apa? Syak. Tapi kalau seandainya ada kubur, kemudian dikorek kubur yang menjulur ke dalam arah kiblat, kemudian jenazahnya dimasukkan ke dalam. Pernah antum lihat? Itu namanya apa? Al-lahad.
Ya, dan yang paling afdol di antara syak dengan al-lahad adalah lahat. Kalau seandainya memang tanahnya itu kuat untuk dibuat lahat lagi di dalam, maka dibuat lahat. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, dibuat apa? Syak saja. Bisa difahami? Tahu perbedaannya? Jadi kuburan, ini kubur, korek kubur kan? Kan di bawahnya rata. Faham? Nah, kemudian di bawahnya itu dikorek lagi yang dia pas untuk kedudukan si mayit, dilubangi lagi di dalamnya. Ya, di paling bawah itu namanya syak. Nah, ketika dikorek kubur menjulur ke arah kiblat, ini kubur kan rata dengan tanah, nah dikorek lagi masuk ke dalam. Paham? Masuk ke dalam. Maka itu disebut dengan al-lahad. Saya cari dulu gambarnya. Bisa lihat nih. Ini kuburan. Nah, di tengahnya ada lubang lagi. Di bawahnya. Itu namanya apa? Syak. Nah, kalau seandainya lubang yang menjulur ke arah kiblat, namanya apa? Lahad. Bisa lihat? Ya. Ini namanya syak. Jadi kuburan di tengahnya ada lubang. Ya. Nah, kalau sampingnya ada di samping menjulur ke arah kiblat namanya lahad. Bisa dibedakan antara syak dengan lahad? Ya. Jadi dia kalau lubangnya di tengah namanya syak, kalau lubangnya ke pinggir namanya apa? Bisa dibedakan ya? Taib. Wa yudfanu fil lahad mustaqbilal qiblah bi an natasawwar mayyit ka'annahu waqifun yusalli jihatul qiblah thumma nama ala janabitil aiman. Jadi seakan-akan si mayit ketika dimasukkan ke dalam lahat, dia sedang berdiri untuk sholat menghadap kiblat seakan-akan, tapi diposisikan apa? Ditiduri. Jadi kalau seandainya kiblatnya ke sana, jadi dia wajahnya menghadap ke kiblat, dimasukkan ke dalam lahat. Faham? Tapi kalau seandainya di syak, ya sudah juga ditidurkan seperti ini. Ya, di dalam syak tersebut. Nah. Thumma nama ala janabi aiman wa laysa kama yaf'alu katsirun min jahla ayyuda'u qadamahu fil qiblah haitsu yatasawwaruna annahu kana yusalli thumma nama ala dhahrihi. Dan tidak sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang jahil, dia meletakkan kakinya ke arah kiblat. Kakinya yang diarahkan ke arah kiblat. Ya haitsu yatasawwarun, dan mereka menggambarkan seakan-akan dia sedang salat, kemudian dia tidur di atas dhuhrnya. Al-muhim, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, wajahnya atau badannya itu dihadapkan ke kiblat. Ketika si mayit itu diletakkan apakah dalam syak ataukah dalam lahatnya. Wa yusallu min qibal ra'si birrifq. Ya, jadi ketika diletakkan ke dalam jenazah, itu kepalanya dulu masuk, diangkat dengan pelan. Wa yaqul alladhi yulhiduhu bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian orang yang hendak memasukkan dia ke dalam lahat membaca bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi salatu wassalam. Wa yurqidu fi qabrin amqah qama wa bastah. Ay qadar irtifa insan mu'tadil atul rafyan yadayhi ilal a'la. Jadi berapa dalamnya kubur tersebut? Dalam kubur tersebut itu misalnya ada seseorang berdiri yang dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, yang tangannya itu nampak keluarnya. Paham? Jadi kalau ada orang yang tidak berapa kedalamannya, yang jelas dia ukurannya orang yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Mafhum? Yang mana tangannya itu berada di
yang tertinggi dari kuburnya. Paham ya? Jadi kalau dari ketiak saya ke bawah kurang lebih segitu dalamnya. Taib, wa yastah al-qubur wa la yubna alaihi wa la yudha alaihi jabas. Ya, antum melihat. Makanya saya katakan di antara faidah kita mempelajari kitab mazhab Syafi'iyah, di sinilah kita akan mengetahui bagaimana dalam mazhab Syafi'i. Di sini disebutkan ya, wa yastahal qabr wa la yabna alaih. Ya, dan tidak dibangun di atasnya kubur. Wa la yudha alail jabas, dan tidak diletakkan sesuatu ya, dibangun dan lain sebagainya, ditinggikan, dibuat seperti istana. Ini tidak dibolehkan dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, nah orang-orang yang hari ini meninggikan kuburan, menghias-hiasi kuburan, ya, memakai kelambu, bahkan seperti pelaminan, kemudian mereka menisbatkan itu dari mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah yang mana? Sementara ini kitab yang kita baca, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kitab yang ditulis oleh ulama Syafi'iyah ya, tentang atau bagaimana cara menguburkan jenazah. Bisa difahami di sini? Yang mana kuburannya itu tidak ditinggikan. Ya, dan tidak diletakkan sesuatu apapun di situ. Ya, wala yudu alil jabas. Jabas itu bisa artinya adalah seperti gipsum ini dikapuri ya, atau yang semisalnya. Wala ba'sa bil buka 'alal mayyit, dan tidak ada masalah untuk si mayit menangis, atau bukan si mayit, keluarga yang meninggal menangis, min ghairi nuhin wala syakkin ajaib, tanpa dia berteriak-teriak dan dia merobek-robek pakaiannya. Wa yu'azza ahlahu ila 3 ayam min dafnihi. Perhatikan. Dan ditakziah keluarga si mayit itu selama 3 hari semenjak dia dikubur. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Ya, karena itulah batasan kita bertakziah. Lebih dari itu sudah selesai, enggak ada. Mafhum? Wala yudfan ithnan fi qabrin illa lihajatin. Jangan dikubur ya dalam satu kuburan 2 orang kecuali memang ada hajat. Apakah misalnya area yang sangat kecil atau lain sebagainya? Ya, memang ada hajat untuk dia dikubur berdua. Tapi kalau seandainya tidak boleh dikubur dalam satu kuburan ya, ada 2 jenazah di situ, kecuali dalam keadaan peperangan, bencana yang tidak akan mungkin untuk dikubur setiap orang dengan satu kuburan, seperti apa yang terjadi dulu ketika tsunami di Aceh. Ya sudah, satu makam itu ribuan orang, karena akan sulit untuk mengubur setiap jenazah per orang. Mafhum di sini ya. Dan insyaallah ya ikhwah, ini pembahasan yang cukup penting karena banyak sekali hal-hal yang terjatuh di sini. Orang-orang yang menganggap bermadzhab Syafi'iyah, sementara dalam kitab-kitab Syafi'iyah yang mendasar tidak disebutkan hal-hal yang mereka lakukan. Simpel seperti yang kita ketahui dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harus dikumandangkan adzan di situ. Ada enggak di sini? Ya, atau dibuat hal-hal yang ya sebagaimana kita lihat sendiri dari kebanyakan muslimin. Tapi justru kita melihat dari kitab-kitab ulama-ulama Syafi'iyah yang mereka berjalan di atas jalan Imam Syafi'i, kita tidak mendapatkan hal-hal kecuali apa yang kita baca. Dan insyaallah mungkin kita akan baca sedikit syarah pada pertemuan yang akan datang. Baik, jelas ya? Nanti ingatkan saya, kita apa PR kita? Ya? Mandi jenazah. Siapa yang siap jadi jenazah? Siapa siap jadi jenazah besok? Baik. Siap jadi jenazah ya? Nah. Besok untuk mencari kain 3 lembar ya, berwarna putih. Tapi kalau nggak ada ya sudah, apa yang ada? Ada kain? Ada? Beli? Siap mau beli kain?
Siapa yang siap beli kain? Siap. Man talabal hadis faqad aflas, kata para ulama salaf. Siapa yang belajar ilmu hadis harus bangkrut. Siap beli kain? Baik. Al-muhim antum, ya kalau tidak ada kain kafan ya sudah, apa yang ada. Ya, kita besok praktek bagaimana memandikan jenazah dan praktek bagaimana mengkafankan jenazah. Ya, kalau kubur agak repot mungkin ya. Kalau dikubur agak repot. Mungkin kita praktek 2 hal, insyaallah. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadhlu barakallahu fikum.